dan selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anesta Gevira Nuriskita dengan NIM 1233030050 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Peradilan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Muhti Al-Basyari. Di video kali ini, saya akan membahas isu yang sangat penting dalam dunia politik dan hukum di Indonesia, yaitu problematika putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pilpres 2024 menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Salah satu isu kontroversial yang muncul adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia minimal calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK menetapkan batas usia minimal cawapres menjadi 35 tahun atau lebih muda jika pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini memunculkan beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah putusan tersebut bersifat diskriminatif terhadap kandidat lain yang tidak memiliki latar belakang sebagai kepala daerah? Yang kedua, apakah perubahan ini mendadak hanya karena mendekati Pilpres 2024? Selain itu, banyak pihak yang khawatir putusan ini berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Secara hukum, Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan pengecualian dengan alasan memenuhi kebutuhan demokrasi. Hal ini menimbulkan polemik karena dalam teori hukum, aturan yang berubah menjelang pelaksanaan pemilu seringkali dianggap mencederai asas fairness. Selain itu, dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, MK disebut sebagai penjaga konstitusi, sehingga putusan ini dianggap tidak sejalan dengan fungsi tersebut oleh beberapa pihak. Ada beberapa problematika utama yang muncul dari putusan ini. Yang pertama, kontroversi keputusan MK. Banyak pihak merasa bahwa perubahan aturan ini dilakukan mendadak dan cenderung menguntungkan pihak tertentu yang memenuhi kriteria baru tersebut. Yang kedua, independensi MK dipertanyakan. Keputusan ini dianggap bernuansa politis dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai penjaga konstitusi. Dan yang ketiga, dampak terhadap pemilu. Perubahan aturan yang mendadak bisa menciptakan ketidakstabilan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Tentu saja, keputusan ini memunculkan argumen dari kedua sisi antara pro dan kontra. Pendukung pro berpendapat bahwa aturan ini memberikan kesempatan bagi kepala daerah muda yang berprestasi untuk berkontribusi lebih besar di tingkat nasional. Mereka percaya bahwa kompetensi dan visi seorang pemimpin lebih penting daripada batas usia. Sebaliknya, pihak yang menolak merasa bahwa keputusan ini terkesan terburu-buru dan diskriminatif terhadap kandidat lain yang tidak memiliki latar belakang kepala daerah. Mereka juga berpendapat bahwa perubahan aturan ini melanggar asas fairness karena dilakukan menjelang pemilu. Untuk menyelesaikan polemik ini, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama, pengkajian ulang. Keputusan ini perlu dikaji kembali secara transparan dengan melibatkan ahli hukum dan politik. Yang kedua, transparansi putusan MK. Proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi harus lebih terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Yang ketiga, pendidikan politik untuk publik. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan pemilu dan dampaknya terhadap demokrasi. Dan yang terakhir ada revisi Undang-Undang Pemilu. Jika memang diperlukan, revisi aturan usia cawapres sebaiknya dilakukan jauh sebelum pemilu agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakadilan. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia cawapres pada Pilpres 2024 telah memicu pro dan kontra.
Di satu sisi, ini membuka peluang baru bagi pemimpin muda. Namun, di sisi lain, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan independensi hukum. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.